Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik dari kelas 10E7. Oke, di video saya kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang perkembangan sistem periodik unsur dan sifat keperiodikan unsur. Oke, yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur atau yang disingkat SPU. Nah, dari Triad Dobbeneyer. Pada awal abad ke-19, seorang ilmuwan Jerman bernama Johann Wolfgang Dobbeneyer mengemukakan konsep tentang kelompok unsur yang dikenal dengan Triad Dobbeneyer. Dobbeneyer mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat massa atom relatif mereka. Dalam setiap triad, unsur-unsur dengan massa atom lebih kecil dan lebih besar memiliki sifat yang mirip. Dan massa atom unsur tengahnya adalah rata-rata dari massa-massa atom unsur pertama dan ketiga. Contohnya dari triad Dobbeneyer ini yaitu lithium atau yang disingkat Li, natrium yang disingkat Na, kalium yang disingkat K, dan juga ada kalsium yang disingkat dengan Ca, strontium yang disingkat dengan Sr, dan barium yang disingkat dengan Ba. Konsep ini tidak mencangkup semua unsur, tetapi membuka jalan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam sistem periodik. Oke. Nah, ada juga yang namanya oktav Newlands atau hukum oktav Newlands. Nah, hukum oktav Newlands ini berasal dari John Newlands, seorang ilmuwan Inggris, mengemukakan hukum oktav pada tahun 1864. Ia mengusulkan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan massa atom yang relatif mereka, sifat-sifat unsur akan berulang setiap interval ke-8. Dengan kata lain, unsur-unsur dengan sifat yang mirip akan terletak pada posisi yang berjarak 8 unsur. Namun, teori ini mendapat kritik karena hanya berlaku untuk sebagian kecil unsur-unsur yang dikenal pada masa itu dan tidak berlaku untuk unsur yang lebih berat. Meski demikian, ide ini menjadi langkah penting menuju sistem periodik yang lebih baik. Nah, ada juga nih sistem Mendeleev. Ya, itulah pada tahun 1869 Dmitri Mendeleev, seorang ilmuwan Rusia, mengusulkan sistem periodik unsur berdasarkan massa atom. Mendeleev menyusun unsur-unsur yang telah diketahui pada masa itu dalam urutan massa atom dan menemukan bahwa sifat-sifat unsur berulang secara periodik. Mendeleev juga meninggalkan beberapa ruang kosong dalam tabelnya, dan kemudian ditemukan mengandung unsur-unsur yang belum ditemukan pada saat itu. Keberhasilan Mendeleev dalam memprediksi sifat unsur-unsur yang belum ditemukan memberi bukti kuat akan keakuratan pada sistem periodik. Nah, ada juga SPU modern atau sistem periodik yang modern. Pada tahun 1913, Harry Moseley, seorang ilmuwan Inggris, mengubah sistem periodik berdasarkan nomor atom atau jumlah proton dalam inti atom, dan bukan berdasarkan massa atom. Ini menyelesaikan masalah yang muncul dalam sistem Mendeleev, di mana beberapa unsur tidak berada dalam urutan yang tepat berdasarkan massa atom.
Sistem periodik modern ini dikenal sebagai tabel periodik unsur, mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan nomor dan sifat-sifat kimia dan fisik yang berulang secara periodik. Nah, tabel periodik ini terbagi menjadi periode baris horizontal dan golongan kolom vertikal. Seperti itu, guys. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu sifat keperiodikan pada SPU. Nah, yang pertama itu jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa sih? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke batas luar dari orbital elektron yang terluar. Nah, dalam satu golongan atau kolom vertikal, jari-jari atom meningkatkan dari atas ke bawah. Hal ini menjadi karena elektron tambahan ditempatkan pada kulit elektron yang lebih tinggi, sehingga jarak antara inti dan elektron terluar semakin besar. Dan dalam satu periode baris horizontal, jari-jari atom cenderung berkurang dari kiri ke kanan. Ini karena nomor atom bertambah. Artinya, ada lebih banyak proton yang menarik elektron dengan lebih kuat sehingga elektron ditarik lebih dekat ke intinya. Nah, ada juga nih afinitas elektron. Afinitas elektron itu apa sih? Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika sebuah atom menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung menurun ke bawah. Ya pastilah kalau menurun ke bawah, mungkin ke atas ya. Hal ini karena tambahan elektron ditempatkan pada kulit yang lebih tinggi sehingga gaya tarik ini terhadap elektron berkurang. Dalam satu periodik juga, afinitas elektron umumnya meningkatkan dari kiri ke kanan. Hal ini karena jumlah proton yang bertambah, guys, yang meningkatkan daya tarik inti terhadap elektron tambahan. Dan ada juga yang tadi berapa ya? Ada juga pokoknya energi ionisasi. Apa sih energi ionisasi itu? Energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan satu elektron dari atom atau ion dalam fase gas. Dalam satu golongan, energi ionisasi cenderung menurun ke bawah juga. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jarak antara inti dan elektron terluar, serta pengaruh perlindungan dari elektron-elektron yang lain berada pada kulit lebih dalam. Dalam satu periode juga, energi ion cenderung meningkat dari kiri ke kanan lagi. Ini disebabkan karena semakin banyak proton dalam inti yang menarik elektron lebih kuat sehingga lebih sulit melepas elektron terluar. Nah, yang terakhir, keelektronegatifan. Apa sih keelektronegatifan itu? Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam ikatan kimia. Dalam satu golongan, keelektronegatifan cenderung menurun ke bawah. Hal ini terjadi karena jarak antara inti dan elektron terluar semakin jauh dan daya tarik inti terhadap pasangan elektron berkurang. Dalam satu periode, keelektronegatifan cenderung meningkat dari kiri ke kanan. Ini disebabkan oleh peningkatan jauh proton dalam inti
yang meningkatkan daya tarik atom terhadap pasangan elektron dan ikatan kimia. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya Atorik dari kelas 10-7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.